Halo Sobat Berpikir, mari berpetualang dengan objek hukum bersama kami dari kelompok 5 Justisia. Di sini aku Sabel Ariela sebagai moderator. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait sumber-sumber hukum, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya guys. Nah, di sini ada siapa nih? Halo, aku Ali. Halo, Alice. Selanjutnya, Halo teman-teman, aku Dika. halo Kak Dika. Halo. Nah, di sini ada siapa nih? Halo guys, aku Ulan. Halo Halo, Kak Ulan. Ulan. Lanjut. Nah, di sini aku Andris. Halo teman-teman. Halo Kak Hai, Andris. Nah, sebelum kita menjelajah mengenai sumber-sumber, aku mau tahu nih apa pandangan teman-teman mengenai sumber hukum. Nah, gimana kalau aku dulu nyampein kan? Boleh, silakan Oke. Kak. Nah, teman-teman di sini kalau kita berbicara soal sumber, otomatis kita harus berpatokan pada dari mana hukum itu berlaku atau dari mana atau penyebab atau segala sesuatu yang muncul itu karena apa. Ya, Gitu. betul. Nah, kalau di sini kalau kita mau meninjau terkait definisi sumber-sumber hukum itu sumber-sumber hukum sendiri merupakan acuan atau suatu landasan yang mana digunakan untuk menegakkan suatu hukum yang ada di Indonesia. Yang mana sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam merealisasikan sistem hukum, merealisasikan sebuah proses hukum yang mana harus sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, guys. Nah, kalau di Indonesia sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa sumber-sumber hukum itu dibagikan menjadi dua bagian, yang mana sumber-sumber hukum menurut LJ Apeldoorn dan juga sumber-sumber hukum secara yuridis. Nah, teman-teman di sini kalau secara menurut LJ Apeldoorn itu sumber-sumber hukum itu dibagi menjadi 4 bagian, yang mana yang pertama dalam arti sejarah, sumber hukum dalam arti sejarah, kemudian yang kedua itu sumber hukum dalam arti sosiologis, kemudian yang ketiga itu sumber hukum dalam arti filsafat, dan yang keempat itu sumber hukum dalam arti formil. Nah, kan tadi menurut LJ Apeldoorn nih, sekarang kita beralih ke secara yuridisnya. Nah, secara yuridisnya itu sumber-sumber hukum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sumber hukum secara material dan sumber hukum secara formil. Nah, gitu teman-teman. Oh, gitu guys penjelasan dari Kak Andris nih. Mengenai definisi sumber hukum, boleh nggak sih Kak kasih contoh sumber hukum yang ada di Indonesia? Nah, teman-teman, tadi kan kita udah berangkat nih dari definisi sumber hukum. Tadi kan kita udah tahu sumber hukum itu seperti apa kan. Nah, sekarang kita contohin sumber hukumnya. Nah, nanti di sini aku ambilin contoh sumber hukum secara formil. Nah, secara formil teman-teman itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yang mana ada undang-undang, ada jurisprudensi, ada traktat, ada doktrin, dan juga ada hukum kebiasaan atau biasa dikenal dengan hukum adat, teman-teman. Nah, kalau dalam undang-undang sendiri itu merupakan aturan tertulis yang mana ditetapkan oleh konstitusi secara sah, yang berfungsi sebagai alat untuk mengontrol segala tindakan atau perilaku oleh masyarakat atau warga negaranya sendiri, teman-teman. Nah, salah satu contohnya pasal 340 KUHP itu menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan dengan rencana menghilangkan nyawa orang lain otomatis dipidana mati ataupun seumur hidup, tergantung dari jangka waktu yang ditentukan oleh pihak penegak hukum tersebut, teman-teman. Nah, gitu contohnya. Wah, luar biasa sekali nih guys penjelasan dari Kak Andris. Nah guys, hari ini kita bakalan bahas hal yang sering banget menjadi topik pembahasan di dunia hukum nih, yaitu sumber-sumber hukum. Berbicara soal sumber-sumber hukum nih Kak, kita nggak hanya berfokus pada sumber hukum formil aja, namun kita juga bakalan melihat nih dari sisi sejarah, sosiologis, dan juga filsafat. Karena sumber hukum tidak hanya berbicara soal pasal, namun bagaimana kita memahami dalam kehidupan, nilai dan perjalanan manusia. Nah, di sini kita akan membahas sumber-sumber hukum menurut LJ Apeldoorn nih. Pertama-tama kita mau tanya pendapat dari Kak Dika dulu. Apa sih Kak sumber hukum dalam arti sejarah menurut Kak Dika? Oke nih Kak, jadi menurut saya sendiri tentang sumber hukum dalam arti sejarah berdasarkan pandangan LJ Apeldoorn itu merupakan segala sesuatu yang terdiri dari naskah, dokumen, atau peraturan lama yang pernah berlaku pada waktu itu. Artinya sumber hukum ini membantu kita untuk memahami asal-usul dan perkembangan hukum pada waktu itu,
meskipun hukum tersebut sudah tidak berlaku lagi saat ini. Itu Kak. Wah, keren banget nih penjelasan dari Kak. Selanjutnya ada sumber hukum dalam arti sosiologis nih. Oke. Mengenai hukum sosiologis ya, sebelum kita masuk ke dalam ranah hukum sosiologis lebih dalam, di sini sudah ada belum yang mengerti istilah bahwa hukum harus benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat? Nah, iya benar tuh Kak. Yang mana kita tahu bahwa ada istilah yang mengatakan bahwa ubi societas ibi ius, yang artinya bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, Iya. gitu Kak. Ya, itu adalah inti dari sumber hukum sosiologis. Betul sekali Kak Andris. Jadi gini, sumber hukum sosiologis adalah sumber hukum yang hidup di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Artinya, sumber hukum sosiologis adalah sumber hukum yang hidup atau terlahir bukan semata-mata cuman dari lembaga negara, tapi juga dari kebiasaan dan kebutuhan kehidupan sosial masyarakat. Jadi baik, di sini dalam arti bahwa sumber hukum dalam arti sosiologis itu terpusat dalam kebiasaan masyarakat atau kebutuhan sosial masyarakatnya kan Kak? Iya, betul sekali Kak Andries. Sebenarnya ada 4 contoh mengenai sumber hukum sosiologis. Yang pertama ada kebiasaan atau custom. Misalnya ada kebiasaan yang kemudian diakui sebagai hukum, yaitu kebiasaan hukum. Lalu yang kedua ada perkembangan ekonomi dan teknologi. Jadi munculnya undang-undang mengenai perlindungan data pribadi dikarenakan perkembangan internet. Lalu juga ada tuntutan sosial dan opini publik. Contohnya seperti revisi undang-undang dikarenakan oleh demonstrasi dan tekanan dari masyarakat. Lalu yang keempat ada nilai budaya dan kehidupan masyarakat. Misalnya ada aturan hukum yang mengatur pernikahan berdasarkan nilai-nilai yang dianut. Jadi intinya itu hukum sosiologis adalah faktor sosial yang menjadi alasan munculnya suatu hukum, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada sumber hukum dalam arti filsafat. Nah, ada 3 pandangan mengenai hal ini. Yang pertama pandangan teoritis, yang dimana isi hukum ini berasal dari Tuhan nih Kak. Dan yang kedua pandangan hukum kodrat, yang dimana isi hukum ini berasal dari akal manusia. Dan yang ketiga pandangan mazhab historis, yang dimana isi hukum ini berasal dari kesadaran hukum. Nah, sumber hukum ini kekuatan mengikat dari hukum, dan mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat, dan mengapa kita tunduk terhadap hukum. Oh jadi gitu ya Kak Bella terkait sumber hukum dalam arti filsafat. Ya, Berarti tadi dijelaskan bahwa sumber hukum dalam arti filsafat itu ada 3 pandangan kan Kak Bella? Ya, betul. Ya. Jadi tadi kita ketahui bahwa sumber hukum dalam arti filsafat itu dibagi menjadi 3 pandangan teman-teman. Pandangan secara teoritis, pandangan secara hukum kodrat, dan juga pandangan secara hukum mazhab kan Kak Bella? Ya, betul Ya, Kak betul. Andre. Nah, selanjutnya kita akan mengenal nih sumber hukum dalam arti formil. Oke, makasih Kak Bila. Baik guys, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih sumber hukum dalam arti formil itu. Jadi sumber hukum dalam arti formil adalah cara atau bentuk yang membuat suatu aturan diakui sebagai hukum yang sah. Artinya suatu aturan baru yang bisa dianggap hukum kalau sudah melalui prosedur resmi. Nah, di sini ada beberapa jenis sumber hukum formil. Yang pertama itu undang-undang. Di sini undang-undang adalah sumber hukum yang paling penting karena undang-undang dibuat oleh lembaga legislatif dan pemerintah. Yang kedua itu kebiasaan, yang dimana kebiasaan merupakan hal yang dilakukan terus-menerus dan tidak dianggap sebagai aturan selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan dapat menjadi sumber hukum. Lalu yang ketiga itu jurisprudensi, yang dimana adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang dijadikan sebagai pedoman oleh hakim lain dalam kasus serupa. Lalu yang keempat itu ada traktat atau perjanjian, yang dimana perjanjian antara negara yang telah diratifikasi atau resmi yang menjadi bagian dari hukum nasional. Dan yang terakhir itu adalah doktrin, yang dimana pendapat dari para ahli hukum yang sering dijadikan rujukan oleh hakim atau pembuat undang-undang dalam menentukan suatu keputusan.
Wah, luar biasa sekali nih teman-teman, kita hari ini sudah berpikir. Nah, selanjutnya mungkin kita butuh pencerahan lagi Kak, mengenai sumber hukum secara yuridis itu gimana. Itu kan ada dua Kak. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjabarkan nggak nih, apa sih sumber hukum yuridis itu? Gimana Dari kalau Kak Andres ya. Siap, siap. Nah, Kabina tadi kan kita teman-teman udah ngebahas nih terkait sumber hukum menurut LJAP 2 kan. Nah, teman-teman, sekarang kita beralih ke sumber hukum secara yuridis. Nah, di sini teman-teman, sumber hukum secara yuridis itu dibagi menjadi dua kelompok, ada dua bagian. Yang mana sumber hukum formil dan juga sumber hukum material. Nah, di sini kita bahas dulu nih apa itu sumber hukum material. Nah, teman-teman, sumber hukum material itu terpusat pada atau berpatokan pada substansi hukum, hak dan kewajiban serta sanksi yang didapat oleh seseorang ketika melanggar hukum, teman-teman. Nah, contohnya hukum pidana dan juga hukum perdata. Nah, sekarang kita beralih ke sumber hukum formil. Nah, teman-teman, di sini sumber hukum formil itu merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan prosedur atau tata cara dalam melakukan proses hukum. Nah, kan formil artinya formal kan teman-teman. Jadi secara tidak langsung sumber hukum formal ini mengatur terkait tata cara atau prosedur dalam menegakkan sebuah hukum atau melaksanakan sebuah hukum. Nah, teman-teman, jadi kita tahu bahwa tadi kan udah dijelasin ada sumber hukum secara formil tadi ada beberapa bagiannya kan, ada undang-undang, ada traktat, doktrin, terus ada jurisprudensi dan juga ada hukum kebiasaan. Nah, itu semua menjadi patokan dalam sebuah pelaksanaan dalam sistem pengadilan atau dalam sebuah sidang pengadilan, teman-teman. Jadi kedua sumber hukum secara yuridis ini digunakan sebagai patokan atau acuan nih teman-teman dalam memutuskan atau melaksanakan sebuah sidang perkara entah itu pidana ataupun perdata. Jadi pada intinya bahwa secara formil itu mereka ngebahas terkait sistematis atau tata cara dalam melakukan sebuah perkara, yang mana hukum pidana atau kita biasa kenal dengan hukum acara pidana, kemudian ada hukum acara perdata. Jadi kalau kita ngebahas terkait hukum acara perdata dan hukum acara pidana, itu kita ngebahas terkait tata cara atau mekanisme untuk kita membuat atau melaksanakan sebuah sidang perkara, teman-teman. Gitu kalau lah. Itu ya Kak Andres, wah keren banget nih jawabannya. Nah guys, kita udah mengulik nih secara keseluruhan apa itu sumber-sumber hukum. Dan setelah bertuang sejauh ini, kita dapat simpulkan bahwa segala sesuatu yang menjadi dasar atau mulai terciptanya peraturan hukum, baik yang bersifat formal maupun material, menjadi pedoman perilaku yang mengikat dan menimbulkan sanksi bagi pelanggar serta dapat dipahami sebagai tempat untuk menemukan atau menggali hukum. Nah, terima kasih sudah dengerin obrolan kita hari ini. Semoga pembahasan ini bisa membuka pikiran dan menambah semangat kita untuk terus berkembang dan memaknai hukum yang tidak hanya berpatokan pada kepastian hukum, namun hukum harus sejalan dengan moralitas. Sekian dari kita kelompok 5 Yusis ya. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye guys.